Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan minggu ketujuh ya, kita akan membahasnya lewat video pembelajaran. Jadi silakan teman-teman untuk menyimak apa yang saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Jadi untuk pertemuan ketujuh, kita akan membahas terkait eh, ini ya, reduksi state, kemudian distinguishable state dan indistinguishable state. Jadi teman-teman tolong dipahami dulu materi sebelumnya terkait dengan NFA, kemudian DFA, kemudian yang materi terakhir kan ini ya tentang equivalensi NFA ke DFA. Itu tolong teman-teman untuk dipelajari gitu ya, dibaca-baca lagi karena ini akan saling bersinggungan gitu. Oke, reduksi jumlah state itu apa sih? Jadi pengurangan jumlah state dari suatu DFA tanpa mengurangi kemampuannya untuk mengenali suatu bahasa dikenal dengan istilah reduksi jumlah state. Kemudian state pada FSA dapat direduksi apabila terdapat useless state. Hasil dari FSA yang direduksi menggunakan ekuivalensi dari FSA semula. Jadi reduksi itu hanya dapat dilakukan oleh DFA. Lalu yang direduksi itu tetap harus dapat mengenali input sesuai dengan state semula. Artinya semua fungsi tidak ada yang berubah. Artinya jumlah inputan, kemudian arah inputan. Jadi untuk reduksi jumlah state, kalau teman-teman baca di PPT itu kan khusus untuk DFA. Gitu ya. Kalau DFA itu apa? Jadi DFA itu tepat satu state ke state selanjutnya. Kalau teman-teman masih ingat ya. Kemudian ini, reduksi jumlah state pada finish state automata. Jadi sasaran kita di sini adalah mengurangi jumlah state dari suatu finish state automata dengan tidak mengurangi kemampuan semula untuk menerima suatu bahasa. Gitu. Jadi nanti kita akan identifikasi dulu mana yang termasuk indistinguishable, kemudian distinguishable. Nah, ini ya slide selanjutnya. Jadi ada distinguishable itu yang berarti dapat dibedakan, kemudian indistinguishable itu berarti yang tidak dapat dibedakan. Oke ini ya, jadi pertama kali itu teman-teman harus pahami terkait useless state. Jadi useless state itu merupakan semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Ini ya kalau teman-teman pahami, ini kan initial state-nya Q0, kemudian final state-nya kebetulan di sini ada dua ya, Q2 dan Q1 ini ya yang useless state. Jadi ini kalau useless state ini, kalau bukan useless state itu awalnya dari Q0, dari initial state. Ini kan dari initial state. Nah, state yang ini kalau teman-teman perhatikan itu anak panahnya kan nggak ada yang dari initial state. Dia hanya mengarahkan memberi inputan 0 ke Q1, berarti itu indikasi bahwa bukan indikasi lagi, berarti sudah dipastikan bahwa state tersebut merupakan useless state. Jadi teman-teman kalau definisi dari useless state itu enggak dari initial state gitu, harus dari initial state. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan soal kemudian state tersebut bukan dari initial state, anak panahnya itu berarti sudah dipastikan bahwa dia bukan dia termasuk dari useless state itu. Kemudian ini ya, kalau gambar selanjutnya kalau teman-teman lihat ini kan Q0 itu merupakan initial state, kemudian Q1 itu merupakan final state, Q2 itu final state dan ini ya, kalau Q1 kan dapat inputan dari initial state, kalau Q2 kan juga sebelumnya dari Q1, Q1 kan sebelumnya dari initial state, dan yang terakhir ini ya ke Q3. Tapi kalau di state ini kan nggak dapat inputan, dia hanya memberikan inputan ke Q0, ke initial state. Berarti sudah dipastikan bahwa state tersebut itu merupakan useless state gitu. Jadi teman-teman kalau nggak dari initial state inputannya itu sudah dipastikan bahwa dia itu termasuk dari useless state, sorry. Ini ya, jadi ada dua tadi, distinguishable state. Distinguishable itu apa sih artinya? Jadi, distinguishable state itu adalah pasangan state yang dapat dibedakan. Jadi misalnya ada dua state P dan Q dari suatu FSK dikatakan distinguishable jika ada string waste, demikian. Misalnya itu transisi, kalau teman-teman pahami ya, ini pada pertemuan sebelumnya nih ya, Q
dapat himpunan ini W himpunan itu menuju ke final state dan, inputan P itu tidak ke final state. Berarti salah satu inputan ke final state dan satu inputan tidak ke final state itu berarti sudah dipastikan bahwa dia itu termasuk dari distinguishable state. Kemudian kalau indistinguishable state adalah pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Jadi misalnya ada 2 buah state, misalnya P dan Q ini ya dari sebuah FSA dikatakan indistinguishable jika salah satu inputan key-nya itu ke final state dan inputan P itu juga ke final state. Jadi ini kan kedua-duanya ke final state semua. Berarti sudah dipastikan bahwa dia itu termasuk dari indistinguishable state. Kemudian ini ya inputan key, kemudian di sini ada inputan P. Ini kan inputan key kalau dapat inputan key misalnya tidak ke final state. Kemudian kalau dapat inputan P tidak ke final state itu berarti termasuk dari indistinguishable state gitu. Jadi itu ya harus tahu perbedaan antara distinguishable state sama indistinguishable state. Kemudian di sini relasi. Relasi itu apa sih? Jadi pasangan dua buah state yang memiliki salah satu kemungkinan. Jadi ada distinguishable, indistinguishable, tapi tidak keduanya. Contohnya, jika P dan Q indistinguishable, Q dan R juga indistinguishable, maka P, Q, dan R indistinguishable. Jadi P, Q, R itu ada relasinya. Kemudian untuk step-step untuk implementasi reduksi, jadi ada yang pertama itu hapuslah semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Jadi teman-teman harus paham mana yang termasuk dari useless state, mana yang tidak. Jadi kan kalau useless state itu tidak diawali dari initial state gitu ya inputannya. Kemudian identifikasi indistinguishable dan gabungkan. Jadi intinya sebenarnya nanti akan melakukan, identifikasi apakah pasangan dari state tersebut itu indistinguishable atau distinguishable. Kalau indistinguishable nanti akan digabungkan atau dikelompokkan lagi sehingga akan membuat gambar yang baru. Intinya seperti itu sebenarnya. Jadi harus paham mana perbedaan antara indistinguishable sama distinguishable gitu. Nah, ini ya yang pertama itu hapuslah semua useless state, kemudian kita cari pasangan P, Q yang distinguishable, yang mana di mana inputan P menuju ke final state dan Q ke tidak ke final state. Kemudian untuk semua state lakukan pencarian state lain yang distinguishable dengan aturan untuk semua PQ dan semua A, itu hitunglah misalnya transisi dari P ke A itu ke PA gitu. Kemudian QA juga ke QA. Jadi PA sama QA itu termasuk dari pasangan yang distinguishable. Maka pasangan P dan Q itu termasuk pasangan yang distinguishable. Kemudian yang keempat itu semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang distinguishable adalah state-state indistinguishable. Kemudian yang kelima yaitu beberapa state indistinguishable dapat digabungkan menjadi satu state. Kemudian yang terakhir yaitu sesuaikan transisi dari state-state gabungan tersebut. Ini ya. Jadi teman-teman harus pahami mana yang termasuk dari useless state itu kan tadi useless state kan pengertiannya yang tidak diawali dari inputannya dari initial state atau state awal gitu kan. Misalnya di sini, ini kan Ki 0, dapat inputan 0 ke Ki 1 gitu ya. Dapat inputan 0 ke Ki 2, berarti kan ini sudah dipastikan bahwa dia bukan useless state ya, kan awalnya dari Ki 0. Tapi kalau teman-teman lihat di Ki 5, mana inputan yang dari initial state menuju ke Ki 5? Nggak ada kan, dia hanya memberikan inputan ke Ki 4 dan Ki 3. Berarti sudah dipastikan bahwa Ki 5 itu termasuk dari useless state sehingga harus dihapus. Jadi itu ya. Kemudian langkah kedua, catat semua pasangan state yang distinguishable. Jadi kan ini sudah diidentifikasi bahwa Ki 4 itu, Ki 4 final state kan yang bundarannya 2 ya kalau teman-teman gampang ngafalinnya gitu ya. Nah, karena Ki 4 termasuk final state, makanya Ki 0, Ki 1, Ki 2, Ki 3 itu bukan ke final state, bukan final state ya. Kemudian sehingga pasangannya ini Ki 0, Ki 4, Ki 1, Ki 4, Ki 2, Ki 4 dan Ki 3, Ki 4 itu termasuk distinguishable. Jadi nanti untuk pasangan yang lainnya nanti kita coba ini ya Ki 0 ke Ki 1, kemudian Ki 0 ke Ki 2, Ki 0 ke Ki 3, kemudian Ki 1 ke Ki 2, Ki 1 ke Ki 3, dan yang terakhir Ki 2 ke Ki 3. Nah, ini step
selanjutnya. Pasangan state lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari langkah kedua. Jadi tadi ya yang selain distinguishable itu, yang bukan ke final state itu, diturunkan lagi ya untuk pasangan Q0 dan Q1. Jadi misalnya Q0 dapat inputan 0, kita cek ya Q0 dapat inputan 0, oh ternyata ke Q1 berarti bukan ke final state. Kemudian Q1 dapat inputan 0, coba kita cek Q1 dapat inputan 0 ke Q2, berarti kan bukan ke final state, makanya belum teridentifikasi. Kemudian kalau Q0 dapat inputan 1, Q0 dapat inputan 1 ke Q3, oke, berarti bukan ke final state. Kemudian eh, Q, Q1 dapat inputan 1, Q1 dapat inputan 1 gitu ya ke Q4 berarti dia ke final state. Berarti itu termasuk distinguishable karena ini kan ada yang bukan ke final state dan ke final state. Jadi pasangan distinguishable maka Q0 Q1 itu adalah distinguishable. Jadi Q3 sama Q4 itu subnya dari Q0 sama Q1. Jadi gitu ya bacanya teman-teman lihat dari gambar di awalnya itu. Kemudian ini ya untuk pasangan Q0, Q2 ini sama ya. Jadi dilihat dari gambar. Misalnya Q0 dapat inputan 0 ke Q1 itu tidak ke final state, Q2 dapat inputan 0 ke Q1 itu juga bukan ke final state, makanya untuk sementara belum teridentifikasi. Kemudian yang kedua ini, Q0 dapat inputan 1 ke Q3 itu bukan ke final state, kemudian Q2 dapat inputan 1 ke Q4 itu ke final state. Makanya subnya dari Q0, Q2, Q3, Q4 itu distinguishable. Makanya Q0 dan Q2 pasangan Q0, Q2 itu termasuk dari distinguishable. Oke, ini ya. Untuk pasangan Q0, Q3 ini sama ya. Q0 dapat inputan 0 ke Q1 itu bukan ke final state. Q3 ke 0 itu ke Q2 itu bukan final state. Makanya ini belum teridentifikasi. Kemudian ini ya Q0 ke 1 dapat ke Q3 bukan ke final state. Kemudian Q3 dapat inputan 1 ke Q4 itu final state. Makanya Q3, Q4 itu distinguishable. Makanya Q0 Q3 adalah distinguishable. Jadi dilihat di gambar di awal itu ya. Kemudian untuk pasangan selanjutnya Q1, Q2, Q1 dapat inputan 0 ke Q2 itu bukan ke final state. Q2 dapat inputan 0 ke Q1 bukan ke final state untuk sementara belum teridentifikasi. Kemudian Q1 dapat inputan 1 ke Q4 itu ke final state dan Q2 dapat inputan 1 ke Q4 itu ke final state makanya ini disebut dari indistinguishable. Kemudian untuk pasangan selanjutnya ini ya, berarti tadi ada satu pasangan yang indistinguishable ya. Kemudian ini pasangan selanjutnya yaitu Q1 sama Q3. Q1 dapat inputan 0 ke Q2 itu bukan ke final state. Kemudian Q3 dapat inputan 0 ke Q2 juga bukan ke final state, makanya itu belum teridentifikasi. Kemudian yang bawahnya Q1 dapat inputan 1 ke Q4 itu ke final state dan Q3 dapat inputan 1 ke Q4 itu final state, makanya Q1, Q3 itu adalah indistinguishable gitu ya. Jadi ada dua pasangan ya. Kemudian di sini untuk pasangan selanjutnya yaitu Q2, Q3. Q2 dapat inputan 0 ke Q1 bukan final state, kemudian Q3 dapat inputan 0 ke Q2 itu bukan ke final state, makanya ini belum teridentifikasi. Nah, untuk ini Q2 dapat inputan 1 ke Q4, kemudian Q3 dapat inputan 1 ke Q4 itu ke final state, makanya Q2, Q3 adalah indistinguishable. Jadi ada 3 pasangan tadi ya sebelumnya, pasangan Q1, Q2, kemudian Q1, Q3, dan yang terakhir Q2, Q3 yang termasuk dari indistinguishable. Oke, karena Q1 indistinguishable dengan Q2, Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan dengan satu state ini ya. Oke, ini ya. Berdasarkan langkah 1.4 dapat digambarkan ini. Jadi teman-teman buat dari sini ya berarti. Ini dibuat dalam bentuk gambar ini. Gitu. Tadi kan yang Q5-nya kan sudah direduksi, sudah dihapus. Oke.
Oke, sekian, untuk video pembelajaran pertemuan ke-7, mohon maaf apabila selama video pembelajaran hari ini saya ada kekurangan atau kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.